Bagi pecinta kuliner, sudah pasti akrab dengan menu pelengkap yang satu ini, bawang goreng. Bisa ditemui di setiap jenis sajian, dari bubur, soto, nasi uduk, nasi goreng sampai tongseng. Taburan bawang goreng seolah membuat rasa hidangan menjadi lengkap. Bawang goreng Nusantara pun memiliki varian yang bermacam-macam. Dari bawang goreng Sumeneb, Brebes, sampai bawang goreng Palu. Tak sekedar renyah dan gurih, Indonesia patut berbangga dengan bawang goreng yang baru-baru ini masuk daftar kondimen atau terlezat di dunia versi tes Atlas. Lantas, dari mana sajian ini sebenarnya berasal? Apakah bawang goreng adalah masakan asli Nusantara? Dan apa saja manfaat dan khasiat bawang goreng? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Jika dilihat dari berbagai catatan, pemakaian bawang goreng sebagai pelengkap masakan memang lebih banyak terdapat di Indonesia, Asia Tenggara, dan juga sebagian Cina. Bawang goreng bahkan bersanding dengan saus, kecap, bahkan sambal sebagai salah satu penyedap alami dari sebuah masakan. Karakter sajian Nusantara pun sangat cocok dengan rasa yang hadir dari bawang goreng. Pada dasarnya makanan Indonesia semuanya menggunakan bawang goreng untuk topping atau taburan di atasnya. Seperti nasi goreng, aneka sup, sup ayam, soto ayam, sop buntut, sop kondro, dan banyak lagi tumisan-tumisan itu menggunakan taburan bawang goreng di atasnya untuk menambahkan aroma dan cita rasa. Ada dua karakter rasa pahit dan rasa gurih. Nah, rasa pahit dan rasa gurih menjadikan masakan itu lebih gurih, lebih nikmat, dan beraroma. Ya, ketika itu dicampur dengan makanan, aroma dan rasanya akan lebih meningkat. Hanya saja, beberapa versi dari kemunculan bawang goreng sendiri memang bermacam-macam. Dari satu versi catatan sejarah, bawang goreng konon telah dikonsumsi di Cina sejak abad ke-13. Sayangnya catatan itu pun diperdebatkan oleh pemerhati kuliner karena jenis bawang yang berbeda. Bawang merah yang disebut sebagai tumbuhan asli Asia Tengah dan Barat Daya ini punya ukuran yang lebih besar daripada bawang yang ada di Asia Tenggara. Sampai saat ini bahkan sejarawan tak bisa memperkirakan bagaimana asal-muasal dari bawang goreng. Sementara itu, kemunculan bawang goreng di Nusantara sendiri disebutkan berawal dari Pulau Madura, tepatnya kota Sumeneb. Tetapi tulisan lain menyebutkan bahwa bawang goreng sendiri tercipta di Pulau Jawa yang masakannya didominasi dengan rasa asin dan gurih. Meski begitu, tak ada yang bisa menyangkal bahwa bawang goreng sendiri hanya cocok dibuat dari bawang merah khas Nusantara yang berukuran lebih kecil dari negara Eropa. Dari irisan kecil itulah akan muncul sensasi gurih dan renyah yang tidak akan bisa didapatkan dari bawang merah Eropa ataupun bawang bombay. Ketiganya mempunyai karakteristik kadar air yang cukup rendah dan besarannya lebih kecil dibanding bawang pada umumnya seperti bawang bombay ataupun bawang di luar yang bisa dijadikan untuk bawang goreng. Tetapi untuk mendapatkan bawang goreng yang renyah butuh proses yang tak mudah. Setelah bawang dicuci bersih, semua harus diiris sesuai ukuran agar tidak terlalu kecil dan hancur ketika digoreng. Garam secukupnya ditambahkan untuk mengurangi kadar air sekaligus mengeluarkan rasa gurih dari bawang itu sendiri. Kenapa Mas kok nangis? Habis diputusin pacar Mas. Aduh, Kalah bawang Mas. sumpah Mas, saya nggak kuat, perih banget ini mata saya. Kerasa banget perihnya. Berarti nggak saya jadi ibu-ibu kan Mas? Dan emang pasti perih ya kalau awal-awal Mas ya. Kalau bawang emang udah pasti perih, nggak Pasti awal perih. nggak akhir. Udah pasti perih. Ini kebayang si abangnya nih setiap hari begini, udah kebal kayaknya mereka ya. Loh, udah nggak punya air mata Mas. Oke, saya lanjut lagi Mas ya. Iya, lanjutin. Saat kita memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan pada bawang agar tidak dikonsumsi oleh serangga atau hewan lainnya.
Dimulai dari senyawa sulfur yang bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfenat. Asam sulfenat selanjutnya berubah menjadi senyawa propanetil S-oksida yang bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat. Senyawa asam sulfat inilah yang menyebabkan iritasi sehingga mata akan mengeluarkan air mata sebagai perlindungan dan mengeluarkan senyawa tersebut. Uniknya, setiap bawang tidak memiliki efek pedih yang sama. Bahkan bawang yang berasal dari kantong yang sama pun bisa memiliki efek yang berbeda. Semua bergantung pada jumlah kandungan senyawa pada setiap bawang. Untuk keperluan rumah tangga, memasukkan bawang ke dalam freezer sebelum dipotong dapat mengurangi efek perih tersebut. Sebelum digoreng, bawang merah komersial biasanya diberikan tepung tapioka yang berguna untuk menjaga kerenyahan. Untuk menggoreng bawang juga butuh trik agar mendapatkan warna keemasan yang memikat. Setelah bawang goreng mulai menguning, kita harus siap dan sigap mengangkatnya dari penggorengan. Pasalnya, telat sedikit, bawang yang tipis tersebut sangat mudah untuk gosong. Kalau penggilingan biasanya permintaannya itu per minggu. Barang habis, dia baru minta lagi. Itu pengiriman seminggu sekintal. 100 kilo. Ya untuk kisaran ya paling kita ngambil untung per kilo itu ya sekitar 5.000 doang sih Mas. Tapi kan kuantiti sehari ya kita produksi 4 kintal ya perkiraan itu ya sekitar 2 jutaan sih. 2 juta 3 jutaan ya. Nah, ini dia hasil bawang goreng yang tadi sudah saya buat setelah melewati proses yang cukup panjang, penuh perjuangan dan juga bercucuran air mata. Nah, sekarang saya mau coba bawang goreng yang tadi saya buat. Oke, saya coba ya. Renyah, crispy, saya nggak sia-sialah buatnya. Dan ini bawang goreng sudah siap dipasarkan dan sudah siap untuk menjadi topping di setiap masakan. Luar biasa ya bawang goreng ini, terlihat sederhana tetapi dampaknya begitu besar. Wajar jika warga 62 sejak dulu suka banget sama bawang goreng. Aroma yang lembut dan manis dari bawang goreng adalah salah satu alasan mengapa banyak koki dan pecinta masakan memasukkannya dalam berbagai hidangan. Bawang goreng itu saya suka banget. Biasa kalau saya beli nasi goreng tuh suka minta bawang goreng banyak gitu kan, supaya lebih sedap gitu rasanya. Kalau menurut saya sih bawang goreng itu enak ya sebagai tambahan buat masakan, karena saya suka masak. Selain memberikan rasa dan aroma yang menggugah selera, bawang goreng juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Bawang goreng mengandung berbagai senyawa bioaktif yang dapat memberikan dampak positif bagi tubuh. Salah satu manfaat kesehatan bawang goreng yang paling dikenal adalah kemampuannya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bawang goreng mengandung senyawa-senyawa antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dan menguatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi dalam bawang itu terdapat kandungan-kandungan antioksidan yang tadi ya. Jadi ada antosianin, ada flavonoid, ada quercetin, dan antioksidan itu berperan untuk menangkal radikal bebas dan membantu meningkatkan ke arah daya tahan tubuh dari penelitian. Selain itu, bawang goreng juga diketahui memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu mengurangi resiko berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Senyawa-senyawa dalam bawang goreng juga diyakini dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Jadi, tak ragu lagi kan menyantap bawang goreng? Ya, jadi sama ya, antioksidan yang terkandung di dalamnya itu seperti quercetin atau antosianin tersebut itu dikatakan di penelitian itu dapat membantu untuk menurunkan ke arah kolesterol, membantu ke situ, membantu menjaga ke arah tekanan darah. Juga kandungan antioksidannya tersebut dapat membantu juga untuk supaya gula darah terbantu terjaga.
Hanya saja, mengkonsumsi bawang merah secara berlebihan pun punya resiko kesehatan tersendiri pada tubuh. Apalagi proses penggorengan bawang yang melibatkan minyak, jika dikonsumsi secara berlebihan tentu dapat menambah beban kalori dan lemak di dalam tubuh. Selain itu, bawang goreng yang terpapar suhu tinggi dapat menghasilkan senyawa akrilamida yang telah terkait dengan resiko kanker dalam beberapa penelitian. Individu dengan kondisi khusus seperti iritasi lambung juga perlu berhati-hati karena konsumsi berlebihan bawang goreng dapat memperburuk gejala yang mereka alami. Ya, memang kalau misalnya makanan yang digoreng kalau kita konsumsi berlebihan itu akan meningkatkan kandungan akrilamid yang meningkatkan resiko kanker. Karena sebenarnya di dalam bawang itu juga ada antioksidan, ada health benefit. Jadi kalau kita konsumsi nggak berlebihan ya punya manfaat ke kesehatan.